warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al kauni. Ya akramal khalqi liman aludhu bihi siwaka inda khuludil hadithil alamin. Ya fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Ya Rabbi bir Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa na'ani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahrama rajaba bi isra'ir rasul minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda As-salatu mi'rajul mu'minin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang sama-sama insyaallah
kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir di dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholatul maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita di hari ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua bisa kita jadikan sebagai bekal untuk meniti dan menata pelayaran hidup kita selanjutnya yang abadi di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia. Bahagia Pak sekarang? Ya alhamdulillah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk memuliakan sesuatu di atas sesuatu. Satu tempat di atas tempat yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kuasa memuliakan seorang manusia di atas manusia pada umumnya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum man kalama Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dari seluruh masjid yang ada di dunia. Kita sholat di Masjidil Haram berbeda pahalanya dengan sholat di Masjid Nabawi. Apalagi di Ganceng, beda lagi. Di sini emang nggak ada apa-apanya dibandingkan di Masjidil Haram. Kagak ada. Biar kata masjidnya 8 tingkat nih, pakai lift ke atas. Fadilahnya nggak bisa mengalahkan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Luar biasa. Mudah-mudahan yang belum haji biar haji, yang belum umroh biar umroh. Mau kasih ilmunya nggak? Udah daftar belum? Kalau maunya sih semangat. Daftar belum? Belum. Pertama habis asar rutinin baca surat Waqiah. Rutin, istiqomah. Pokoknya niatkan karena Allah. Baca tuh Waqiah. Seminggu dah kurang lebih. Seminggu belum juga berangkat, tambahin 40 hari. Belum berangkat juga baca surat Waqiah, udah 40 hari. Pindah surat rumah, surat tanah, dan surat-surat yang lainnya. Insya Allah cepat itu. Jual ya. Allah juga kuasa memuliakan satu tempat yang berada di kota Mekah dan Madinah dari seluruh tempat yang ada di dunia. Di Mekah apa namanya? Hijr Ismail. Di Madinah Raudhah. Yang begitu tuh. Itu di Raudhah karena tempat mustajab. Kita sholat di situ 2 rakaat, jangan lama-lama. Kita mengerti aja karena di belakang kita banyak yang antri. Begitu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung digeser. Nggak sempat kita baca ya Allah Rabbana atina, kagak sempat itu, langsung diangkat dipindahin. Kata orang Arab, emang lu doang yang berdoa, minggir gantian. Orang ngantri udah panjang berebut di situ. Tempat mustajab. Di Indonesia dan di dunia yang lainnya nggak ada tempat mustajab tuh, nggak ada. Yang ada waktu mustajab. Lagi hujan turun tuh waktu mustajab.
sepertiga malam, waktu mustajab. Duduk di antara dua khutbah. Jadi kalau khatib lagi duduk tuh, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna innahu wal ghafurur rahim. Duduk. Bilal ngapain? Baca salat. Allah, buru-buru di situ doa. Minta sama Allah. Apa maunya? Itu waktu mustajab. Lalu kemudian Allah juga kuasa memuliakan seorang manusia budiman, insan pilihan. Manusia mulia yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia, manusia besar yang dibesarkan oleh zat yang maha besar, manusia agung yang diagungkan oleh zat yang maha agung. Beliau adalah habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di atas seluruh manusia, nabi dan rasul yang ada. Ya, sebetulnya sih kita sama Rasulullah itu bedanya tipis, Pak. Tipis. Rasulullah itu makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan, GGS, grup gegaras, kagak ngapa-ngapa. Rasulullah tidurnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit ngorok, sedikit-sedikit, nggak boleh ngelihat senderan, langsung pulas. Tipis. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum man kalama. Bahkan ada di antara nabi dan rasul yang langsung diajak dialog dengan Allah. Siapa beliau? Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa sama Allah. Termasuk Allah subhanahu wa ta'ala kuasa memuliakan bulan Rajab di atas 12 bulan yang ada. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. At-Taubah ayat 36. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah siapkan 12 bulan. Dari 12 bulan terpilih 4 bulan yang di dalam Quran dinyatakan arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia. Yang 3 berturut-turut, yang 1 misah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Muharram. 4 dimuliakan oleh Allah. Makanya Nabi selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita mohon supaya diberkahi daripada bulan Rajab. Lalu kemudian kita mohon kepada Allah supaya kita disampaikan kepada bulan Sya'ban. Lalu kita mohon kepada Allah supaya kita disampaikan daripada bulan Ramadan. Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Bulan Rajab bulannya Allah. Bulan Sya'ban bulanku, kata Rasulullah. Bulan Ramadan bulan umatku. Kenapa Allah memuliakan bulan Rajab? Karena di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang sangat-sangat sakral, yaitu di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini Nabi waktu di Isra dan di Mi'rajkan itu disebut dengan tahun kesedihan, amul hazan, tahun kesedihan. Karena pada waktu itu
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru saja ditinggalkan dengan orang-orang yang dicintainya. Abu Thalib meninggal, istri kesayangan beliau Siti Khadijah meninggal. Nabi sedih. Nah, ini kisah Isra dan Mi'raj ini kalau di pesantren ada satu kitab yang namanya Dardir, atau anak santri bilangnya kitab Bainama. Nabi sedih, lalu kemudian Allah perintahkan kepada Jibril, kepada malaikat Mikail untuk menjemput Rasulullah dengan kendaraan buraq, di mana buraq itu salah satu kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah yang memiliki tanda khusus di dahinya. Kalau kata orang ganceng begini dah, paling gampang. Jibril, Mikail, mari. Ada apa ya Allah? Itu kekasihku Rasulullah itu lagi sedih. Tolong kamu ke surga, kamu cari seekor buraq yang sudah ada tanda di dahinya, jemput dia kemari. Bahasanya begitu dah, bahasa entengnya. Gitu. Jibril, Mikail masuk ke dalam surga, dilihat ada buraq yang lagi menangis. Ditanya sama Jibril, "Hei buraq, kenapa kamu menangis?" "Aku menangis bukan karena aku sedih. Aku menangis bukan karena aku tidak ada yang lainnya, tapi aku menangis karena aku bahagia. Aku mendengar percakapan Allah Subhanahu wa taala dengan engkau ya malaikat Jibril, bahkan aku terpilih untuk menjemput seorang manusia mulia kekasih Allah yang ada di bumi. Terpilih datu." Nah, ada seperti itu. Ada lagi kisah yang mengatakan terjadinya Isra dan Mi'raj gara-gara bumi sama langit ribut. Kata bumi begini, langit, lihat dong aku. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sungai yang mengalir, gunung-gunung yang tinggi, lalu dihiasi dengan pohon-pohon yang menawan hati, yang hijau, yang enak dipandang. Kamu punya apa? Langit ngomong lagi, bumi, jangan sombong kamu. Walaupun kamu punya lautan, walaupun kamu punya sungai yang mengalir, tanaman yang subur, aku punya cakrawala. Bintang, bulan, matahari ada di atas aku. Bumi ngomong lagi, itu mah belum seberapa, ngit, ngomongnya malah ngit. Saya punya Baitullah yang akan dikelilingi oleh ribuan bahkan miliaran orang yang akan mengelilingi sepanjang tahun di Ka'bah. Kamu punya apa? Langit ngomong lagi, bumi, jangan sombong kamu. Aku punya Baitul Ma'mur, di mana setiap saat, setiap detik dikelilingi oleh ribuan bahkan miliaran malaikat yang memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kamu punya apa? Ngomong lagi nih bumi, ngit, Nabi Muhammad ada dalam diriku. Ayo, kamu punya siapa? Langit diem. Wow, kacau nih, berapa kosong udah tuh. Akhirnya langit mohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu agar kekasihmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam engkau angkat ke langit supaya aku menjadi mulia sama bumi. Ada sejarahnya seperti itu.
Maka kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan dalam kitab Al-Jami'ah Kamil Quran Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau katakan kalimat asra yusri isra'an lughatun min sara yasri sirayan. Lalu ada kalimat lailan, bukan lailatan. Dalilnya enggak begini, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailatan, enggak begitu. Kalau lailatan Nabi Isra Mi'raj itu berarti berangkat maghrib pulangnya subuh. Itu kalau lailatan, semalam suntuk. Lailah sebentar, sepertiga malam. Kenapa bisa asra yusri isra'an lughatun min sarra yasri sirayan? Nabi diberangkatin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, saya gantungin jaket di kamar. Ini ada semut 5. Semut lagi main 5. Yang satu masuk ke kantong jaket saya. Kata yang 4, teman kita mana? Nah, gua ngumpet di sono, main ke sono. Jaketnya saya pakai, saya bawa ke Tasikmalaya, ya kan? Begitu pulang dari Tasik, balik lagi, itu semut keluar dari jaket saya di Tasik. Dia lewat tol Purbalenyi, gitu kan? Dia ngelihat situ Lengkong segala macam dah, macam-macam tuh. Bandung dilihat, Cimahi dilihat segala macam. Pas balik lagi ke Jakarta, itu jaket saya gantung lagi. Ini temannya yang 4 nungguin, yang 1 keluar. Dia tanya, dari mana ente? Dari Tasik. Kagak percaya pisan, gitu kan? Bener, saya dari Tasik. Saya ngikut di jaket ini sampai ke sana. Ketika dibilangin begitu, qad khalat min qablihir rusul. Nabi ditanya, Rasul, bener kamu Isra Mi'raj? Bener. Nggak percaya saya mah, kata orang kafir nih. Coba angkat kaki kamu 1. Nabi diangkat kakinya 1. Coba 1 lagi. Kalau aku angkat 1 lagi, aku jatuh. Berikan jawaban yang pasti Muhammad, jangan kayak begitu. Kata Nabi, kamu pengen jawabannya? Iya. Kamu datang ke rumah Sayyidina Ali, ada jawabannya di sana. Tuh. Ketika di Isra dan di Mi'rajkan baginda Rasul, ada orang yang sudah beriman kembali kafir. Nggak masuk logika ini mah, udahlah gua kafir lagi aja. Ada yang begitu. Ada yang sudah beriman kembali mantap imannya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutila qalabtum ala aqabikum, dan seterusnya. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya. Saya siapa? Saya. Dibuka sama Sayyidina Ali. Ya Ali, kenapa? Apakah engkau telah mendengar berita? Berita apa? Tentang Isra dan Dimi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku dengar. Kamu percaya enggak? Lebih dari itu aku percaya. Aku enggak percaya. Kenapa? Tadi aku ketemu Muhammad. Aku tanyakan tentang Isra dan Mi'raj. Lalu aku suruh angkat kakinya 1. Lalu suruh aku angkat lagi kakinya 2-duanya. Dia katakan tidak bisa. Aku akan terjatuh. Bagaimana mungkin bisa menembus langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh? Di bumi aja dia nggak bisa angkat 2 kakinya. Saya nggak percaya. Terus saya butuh jawaban yang pasti. Terus dia bilang jawabannya ada sama kamu. Oh, kamu
pengen jawabannya? Ya, tunggu sebentar. Bukan Quran yang dibawa langsung ditebas lehernya putus. Nih jawabannya, terus kepalanya putus, terus ditenteng kepalanya. Menghadaplah kepada baginda Rasul. Ya Rasul, apakah si fulan datang kepadamu? Ya. Dan engkau juga yang menyuruh datang kepadaku untuk minta jawaban? Iya. Apakah aku sudah kasih jawaban? Sudah ya Rasul. Apa jawabannya? Ini. Pala. Mending pala kambing. Nih jawabannya. Kata Rasulullah, itulah jawaban terbaik buat orang seperti itu. Diberikan peringatan ataupun tidak diberikan peringatan, dia tidak akan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Isra dan Mi'raj itu satu peristiwa yang sangat sakral yang tidak bisa diterima dengan akal. Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak muat nih akal untuk menerima peristiwa sebesar tersebut. Maka yang menerima adalah nilai iman. Itu kan jarak, kalau kita diri di depan situ Pak, terus kita lihat ke atas tuh, itu ada bintang yang paling besar yang kelihatan sama mata kita aja dah, nggak usah pakai teleskop, nggak usah, lihat aja begini. Itu ada bintang tuh, kelip kelip kelip. Itu jaraknya kurang lebih 1,3 triliun kilometer jaraknya, yang kelip-kelip bintang tuh. Itu jaraknya kurang lebih segitu. Nah, kalau ditempuh dengan kendaraan super cepat, katakan kereta yang ada di Jepang, Shinkansen kalau nggak salah, itu dia mampu berjalan dengan kecepatan 500 sampai 600 km per jam. Misalnya kita pakai kereta itu, kita ke sana tuh yang tadi bintang yang nyala itu. Berangkat dari bumi sampai ke sana itu memerlukan waktu 123 tahun, 12 bulan, 13 hari. Bagaimana pakai odong-odong? Kapan nyampainya? Jauh. Makanya diterima sama iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 3 dimensi alam. Pertama, alam nasut. Kedua, alam malakut. Ketiga, alam lahut. Alam nasut, alam fisika, alam indrawi. Haram, Aqsa, ini namanya alam nasut. Nih kita yang hadir nih bisa melewati alam ini, bisa, asal punya duit. Kalau nggak punya duit nggak bisa. Kan pakai pesawat dulu kita. Dari Indonesia ke mana? Ke Saudi. Nah, dari Saudi, dari Masjidil Haram kita terbang naik pesawat sampai di sini. Syekh Mutawalli Asy-Syarawi dikatakan ini jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 2000 km. Kalau dihitung di Indonesia barangkali Jakarta Banyuwangi itu baru 900 sekian. Taruh dah 1000 km Banyuwangi. Kalau nggak percaya ukur sendiri dah. Ya kurang lebih segitu dah. Kalau salah-salah dikit biasa namanya juga meter kan, kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Taruh anggap aja 1000. Berarti kalau 2000 km kita pulang pergi ke sini Banyuwangi, balik lagi ke sini. Nah, itu namanya alam nasut. Yang kedua, alam malakut, alam malaikat. Ini dari alam nasut haram ke Aqsa. Ini Rasul nggak langsung begini, nggak.
Dalam kitab Bainama dikatakan 3 kali turun. Pertama di Taibah, kedua di Tursina, keempat di Bethlehem. Nabi sholat, lagi terbang nih, setelah dibersihkan hatinya oleh malaikat, dicuci dengan air Zam-Zam, dibuang segala macam penyakit-penyakit batin, lahir batinnya dibuang, dibersihkan. Lalu kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam, lalu kemudian dimasukkan iman, ilmu. Karena Allah yang memerintah, Jibril, Mikail yang membawa dengan buruk itu, kecepatan buruk itu sejauh mata memandang. Kalau kita naik di situ, Pak, nggak usah naik buruk dah, naik pesawat tempur aja F-16 tuh, ya, kita diikat di atas tuh, terus pesawatnya tembur jalan, itu paling tinggal pada copot semuanya daging. Turun di Taibah, Madinah kalau sekarang, sholat 2 rakaat. Ini perjalanan dari Haram ke Taibah, turun pertama, ini Nabi Muhammad enggak luput dari godaan. Muhammad, berhenti dulu sebentar. Jibril, ada yang manggil ini, bagaimana ini? Nengok enggak? Jangan Muhammad, jangan nengok, jalan terus. Jalan terus. Lolos yang pertama. Turun di Taibah atau Madinah, sholat 2 rakaat. Naik lagi ke Buraq, berangkat lagi terbang. Dipanggil lagi. Muhammad, berhenti dulu sebentar. Jibril, ada yang manggil lagi ini. Bagaimana ini? Jangan berhenti Muhammad. Gas terus, gaspol. Turun di Tursina. Nabi nanya, Jibril, ini di mana? Ini Tursina, di mana Nabi Musa pernah ingin melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Di sini nih, sampai pingsan Nabi Musa. Udah Muhammad sholatnya, udah naik lagi, dipanggil lagi, Muhammad, berhenti dulu sebentar, jangan nengok Muhammad, jalan terus. Sampailah di Bethlehem, Masjidil Aqsa. Ditanya, Nabi nanya sama Jibril, Jibril, itu yang manggil saya siapa sih? 3 kali begitu. Muhammad, panggilan pertama adalah panggilan Yahudi. Seandainya engkau menoleh pada panggilan yang pertama, maka umatmu cenderung umat Yahudi. Panggilan kedua umat Nasrani. Kalau seandainya engkau menoleh pada panggilan yang kedua, maka umatmu cenderung ke arah sana. Dan panggilan terakhir itu nenek-nenek yang lincah banget itu, bohai kata anak sekarang. Itu panggilan dunia. Kalau seandainya engkau menoleh pada panggilan yang ketiga, maka umatmu cenderung akan menjadi umat-umat yang hubbud dunia. Oh begitu. Ini langsung kita naik. Jibril, tar dulu. Jibril memberikan 2 gelas. Silahkan pilih ya Rasul. Kamu pilih yang mana? Nabi dengan mantap memilih gelas yang berada di arah kanan. Begitu dipegang sama Rasul, apa kata Jibril? Shadaqta ya Muhammad, benar pilihanmu, minum. Apa ini Jibril? Ini adalah susu yang diambil dari telaga Kautsar. Kalau seandainya engkau memilih gelas yang sebelah kiri, ini adalah khamr, maka umatmu menjadi umat pemabuk semua. Nabi ngambil susu aja umatnya pada teler, bagaimana ngambil khamr? Coba Pak, Nabi ngambil susu, nyontohin yang benar, umatnya pada teler. Siap berangkat. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ini namanya alam malakut. Kita nggak bisa. Tok 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 tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di bawah? Jibril. Dengan siapa? Dengan utusan. Siapa? Muhammad. Masuk. Masuk. Kedua, ketiga, ketujuh. Dari langit
ketujuh Sidratil Muntaha sampai ke Mustawa, ini namanya alam lahut. Jibril nggak boleh masuk kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Sampai di atas beliau Rasulullah, bahasa kitanya terheran-heran, lalu ada setetes air yang jatuh ke lisan beliau, kemudian beliau memuji Allah dengan kalimat at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Nabi Allah memuji lagi, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Nabi muji lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Doa fi doa. Nabi memuji Allah, Allah memuji Rasul, Rasul memuji umatnya. Singkat cerita, dapatlah perintah sholat sebanyak 50 waktu. Kepikir nggak Pak kalau 50 waktu diterima sama Nabi, dan Nabi tidak mau menerima saran dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Musa? Nggak kebayang Pak, 50 waktu dibagi 24 jam, berarti per berapa menit azan? Kurang lebih 15 menit kali. Jadi kalau kita lagi kerja nih, baru habis sholat maghrib, buka toko, baru beres-beres, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ke masjid lagi. Pulang sholat isya, pulang ke rumah, beres-beres, nyeduh kopi belum sempat adem, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana kata Nabi Musa, Muhammad 50 waktu mau umatmu bakalan kuat? Kagak bakalan dah. Minta dispensasi, naik lagi turun 5. Berapa? 45, naik lagi, nggak kuat dah. Udah 5 aja Nabi masih disaranin. Ternyata bener, insya Allah 5 juga insya Allah. Banyak yang kagak kuat, ternyata benar. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Ada yang begitu ya? Ada. Berat banget rasanya. Tapi mudah-mudahan insya Allah dengan berkah Rajab, hikmah dari bulan ini, bulan Rajab, kita semangat untuk mendirikan sholat jangan sampai loyo, terutama sholat berjamaah. Mudah-mudahan dengan berada di bulan Rajab, kita warnai Rajab dengan kebaikan-kebaikan, kita warnai Rajab dengan memperbanyak istighfar, ampunan kepada Allah, yang mudah-mudahan insya Allah kita dipertemukan di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Wa'afuna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma jima baini wa baina hajatina kama jama'ta baina asmaika wa jalalika wa karamika. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.